Halo teman-teman, kembali lagi dengan Alfian Channel. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua teman-teman sehat dan baik-baik saja ya. You couldn't wait till I got out of the shower. I'm sure it'll hit you too. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Terima kasih. Di sini diceritakan ada dua sahabat yaitu Hartley dan juga temannya Kumar Patel. Keduanya akan berencana pergi ke Amsterdam melalui bandara. Dan si konyol Kumar ternyata diperiksa secara manual oleh petugas bandara. Dan tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan Vanessa, si wanita cantik. Vanessa ini adalah teman waktu kuliahnya dulu. Kumar Patel, you're flustered. Dan kemudian datanglah pria bernama Carlton. Carlton sendiri adalah calon pengantin dari Vanessa. Mereka berdua akan melangsungkan pernikahan minggu depan di Texas. Dan ternyata Vanessa ini adalah mantannya si Kumar. Dude, I can't believe they're getting married. Ketika sudah berada di pesawat, ada seorang nenek-nenek yang berhayal bahwa Kumar adalah teroris. Ada-ada aja nenek halu ini. Pada saat malam tiba, saat itu si Harold sedang kebelet untuk pipis. Tapi tiba-tiba si Kumar datang dan memaksa masuk. Ternyata si Kumar malah membawa sekantong ganja. Pantas saja dia hampir ketangkap saat pemeriksaan. Si Kumar mengeluarkan peralatannya dan kemudian dia mengerakitnya dengan sedemikian rupa menjadi sebuah alat yang nggak tahu itu apa. Ternyata hal itu adalah alat hisap ganja. Diceritakan di sini Kumar memang sangat pandai dalam merakit sesuatu. Di sini Hero masa takut, masa di dalam pesawat hisap ganja. Tapi si Kumar masih tetap ngeyel, ingin menghisap ganja di situ. Saat si Hero bergegas kembali ke tempat duduknya, pesawat itu mengalami turbulensi yang cukup hebat. Dan karena kejadian turbulensi itu, nenek itu tidak sengaja melihat si Kumar yang akan menyalakan penghisap ganjanya. Dan dengan kencangnya nenek halu itu berteriak dengan kencang. Kumar yang berada di dalam WC pun kaget saat itu juga. Begitupun juga dengan para penumpang-penumpang pesawat tersebut. Dengan wajah lugunya, si Kumar pun keluar dengan membawa pongnya. Di sini Harold mencoba menjelaskan bahwa alat yang dibawa di tangan Kumar adalah bong. Alat buatannya sendiri untuk menghisap ganja. Tiba-tiba kemudian si Kumar didorong dari belakang dengan keras. Alat itu pun terpental lumayan cukup jauh. Di sini alatnya pun jatuh dan pecah berantakan. Alat itu mengeluarkan asap putih yang lumayan cukup tebal. Para penumpang mulai panik berlarian ke sana kemari di dalam pesawat. Harold pun berteriak, itu hanya sekedar marijuana, bukan gas. Dan karena ulah si Kumar, mereka berdua pun ditangkap. Pesawat itu pun kembali ke Amerika Serikat dan tidak jadi ke Belanda. Sampainya di kantor polisi, mereka berdua diinterogasi. Dan mereka dimasukkan ke penjara Guantanamo Bay di Kuba. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang menurut saya sih penjaranya ini sangat aneh. Di penjara ini mereka berdua bertemu dengan dua orang. Dan ternyata dua orang ini adalah teroris. Kemudian penjaga penjara pun datang. Di sini ada tradisi aneh yang bernama cock meat sandwich, yaitu para tahanan harus menghisap batang terong. Ya, batang terong.
Tapi tiba-tiba kekacauan di dalam penjara pun terjadi. Kedua teroris ini berhasil untuk keluar dari penjara. Situasi kacau ini pun berhasil dimanfaatkan mereka berdua untuk kabur. Teroris ini mencoba kabur dengan cara memanjat. Namun gagal dan dimanfaatkan mereka berdua untuk kabur. Mereka berdua pun berhasil kabur dan ikut dengan seorang nelayan yang kebetulan tengah memancing di sana. Memang sungguh sangat beruntung mereka berdua ini. Tapi saat keluar penjara, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Namun si Kumar punya teman di Miami, yaitu Raza temannya. Mereka berdua pun menuju ke Miami, ke tempat temannya Kumar, Raza. Di tempat Raza ini diadakan pesta yang cukup aneh, yakni semua pengunjungnya harus telanjang. Kemudian di lain cerita, polisi pun ingin menangkap Harold dan Kumar, entah bagaimanapun caranya. Padahal sebenarnya ini adalah kesalahpahaman. Harold dan Kumar bukan teroris. Kemudian kembali lagi ke Miami, tempat temannya Kumar. Harold menceritakan apa saja yang terjadi, kenapa dia bisa jadi buronan. Kemudian si Harold mempunyai ide, yaitu Carlton, tunangan Vanessa yang ada di Texas, bisa membantu kasus mereka berdua. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mereka ke sana. Si Raza pun membantu mereka dengan meminjami mobilnya. Keesokan harinya, mereka berdua pun berangkat ke Miami. Keren juga ya ternyata mereka dandan seperti itu. Kemudian lain cerita, kedua orang tua Harold dan Kumar pun dipanggil ke kantor polisi. Mereka menjelaskan kalau anaknya itu baik-baik semua. Tapi si botak ini tetap gak mau tahu. Salah ya tetap salah. Malam hari pun tiba. Mereka pun tersesat entah di mana. Ada ya malam-malam main bola basket di tengah jalan. Mereka berdua pun memutuskan untuk balik arah. Tapi ternyata mobilnya malah air yang begitu deras pun keluar dari hidran sampai membuat genangan yang cukup parah. Jancok sampai meledak tuh radio. Mereka pun mulai panik. Kemudian pria besar ini mengambil sebuah kunci. Mereka lalu kabur, lari dengan kencang. Keesokan harinya, mereka tersesat di hutan dan bertemu seekor rusa. Harold sangat menyayangi rusa tersebut hingga mengelus-elusnya. Tapi rusa itu tertembak tepat di atas kepala oleh si pemburu. Berhubung hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk ikut bersama pemburu tersebut. Di rumah pemburu tersebut terlihat sangat membosankan dan kusam. Tapi setelah masuk ke dalam, ternyata luar biasa interiornya. Mereka pun makan malam bersama dan juga memutuskan untuk tidur juga di rumah tersebut. Diceritakan di sini kedua sahabat ini selalu mendapat masalah dan juga cobaan saat akan menuju ke Miami, bertemu dengan orang-orang aneh, bahkan bertemu dengan seorang pria yang berhayal bahwa dia menunggangi kuda poni. Perjalanan mereka masih jauh. Kemudian mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan plus-plus. Tapi lucunya di sini mereka malah tidak menikmati pelayanan penginapan tersebut. Mereka malah saling curhat. Kekacauan pun mulai terjadi lagi. Mereka pun berhasil kabur dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Texas. Dan sesampainya di Texas, mereka pun bertemu. Harold di sini menceritakan semuanya. Dan di sini Carlton siap membantu dan membersihkan nama mereka berdua. Kemudian Carlton pun mengantar mereka ke bandara untuk mengantarkan mereka pulang ke rumah. Tapi ternyata si Carlton malah menjebak mereka berdua dan memolisikan mereka berdua. Di dalam pesawat pun mereka berdua saling menyalahkan, saling bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah. Kumar di sini mengakui kesalahannya dan mengaku bahwa dia mengaku salah kalau membawa ganja di pesawat itu. Perdebatan itu pun tidak sia-sia. Harold mendapatkan sebuah ide. Ternyata polisi ini juga menyukai menghisap ganja. Kejadian ini pun dimanfaatkan oleh Harold untuk mengelabui dua polisi ini. Dan ya, mereka pun berhasil melawan kedua petugas tersebut
dan akan kabur. Dan ya, mereka berhasil mendarat dengan selamat di sebuah rumah yang besar. Rumah tersebut adalah milik seorang presiden terkenal. Ya, presiden. Kemudian Harold dan Kumar bertemu dengan presiden tersebut dengan tidak sengaja. Di sini Harold bercerita kepada presiden tersebut tentang apa yang terjadi. Terrorizers. Ternyata presiden Amerika juga suka nyimeng ya. Saat itu Vanessa pun akan segera melakukan pernikahannya. Harold dan Kumar pun sampai. Dan Kumar pun langsung membuat gara-gara dengan si Colton karena sudah mengkhianati mereka dengan menjebak mereka. Di sini Vanessa mulai marah dan malu atas perbuatan si Kumar. Kemudian si Kumar pun membacakan puisi kepada Vanessa. Hati Vanessa pun mulai luluh dan dia berbalik ke arah Kumar. With just some quick. Dan pada akhirnya pun Vanessa dan Kumar kembali lagi. Kemudian Harold pun ke Amsterdam, Belanda. Dia berusaha mencari kekasihnya yang ada di sana. Ternyata setelah sekian lama dia mencari ke sana kemari, ternyata pacarnya ada di depan matanya sendiri. Oke, cerita ini berakhir dengan happy ending ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.